faktor yang kedua, yaitu faktor pasien. Faktor pasien terdiri dari usia, faktor gen dan etnik, faktor berat badan, faktor jenis kelamin, dan faktor kondisi patologis. Yang pertama, faktor usia. Pengaruh usia terhadap efek dari obat akan nyata terlihat pada neonatus, bayi, dan lanjut usia. Pada bayi baru lahir, proses distribusi, metabolisme, atau eliminasi obat belum sempurna karena sistem organnya yang masih berkembang. Proses penyempurnaan sistem organnya sehingga kemudian bisa mempengaruhi efek terapi. Sebaliknya, orang usia lanjut sudah mengalami kemunduran dalam proses absorpsi, distribusi, dan metabolisme obat. Seperti diketahui bahwa ketika bayi baru lahir, sistem enzimatis yang ada pada bayi itu semuanya itu belum terbentuk secara sempurna. Sehingga kalau obat itu diberikan dalam dosis yang sama dengan dosis orang dewasa, maka kemudian kemungkinan besar itu bayi ataupun neonatus akan mengalami keracunan. Contoh yang paling simpel seperti pada bayi itu sistem enzimatis itu belum terbentuk secara baik. Kalau diberikan obat antibiotik kloromfenikol, maka ada satu kasus atau kasus yang lain itu biasa terjadi yang disebut dengan bayi kelabu, ataupun akibat daripada pemberian kloromfenikol pada bayi karena sistem enzimatis yang ada itu belum terbentuk secara sempurna. Sedangkan kalau orang dewasa ataupun orang lanjut usia di atas 65 tahun, sistem organ itu sudah mulai mengalami kemunduran. Sehingga dosis obat yang diberikan itu juga perlu penyesuaian sehingga kemudian bisa memberikan efek terapi yang maksimal. Yang kedua adalah faktor genetik. Faktor genetik dapat mempengaruhi kerja obat melalui beberapa cara, salah satunya dengan perbedaan bentuk protein plasma yang dapat mengubah farmakokinetik obat, dan perbedaan gen ini menyebabkan perbedaan dalam sistem enzim yang metabolisme obat, sehingga ada kelompok yang mudah mengalami keracunan obat, sementara itu kelompok yang lain itu tidak. Faktor gen ini sebetulnya hampir sama juga dengan faktor etnis. Jadi kalau kita orang Indonesia, orang yang masuk dalam kelompok Melayu dengan orang-orang yang kelompok luar, itu faktor gen ini ternyata punya peran yang sangat besar. Jadi antara kita dengan orang-orang yang dari Afrika dan lainnya itu dengan perbedaan gen yang tidak sama ini, maka obat yang diberikan itu punya potensi untuk menimbulkan respon yang sangat berbeda. Di antaranya itu bisa terjadi peningkatan efek obat akibat daripada gen dan etnik yang berbeda, seperti itu. Kemudian faktor yang berikut adalah faktor berat badan, bahwa seperti sudah diuraikan sebelumnya juga bahwa usia ataupun berat badan itu juga mempengaruhi dosis obat, di mana efek obat terapi yang sementara ini itu dibuat adalah efek terapi obat untuk laki-laki dewasa, di mana ukuran laki-laki dewasa itu adalah umur 18 sampai dengan 65 tahun dengan berat badan itu 70 kg. Indonesia sendiri itu mengadopsi sistem berat badan orang dewasa itu ada di kisaran sekitar 50 sampai dengan 60 kg, sedangkan usianya itu yang disebut dengan dewasa itu di atas 20 tahun sampai dengan 65 tahun. Banyak kenyataan bahwa orang dewasa kita itu tidak mencapai dua faktor tersebut, sehingga kemudian proses penyesuaian dosis itu perlu dilakukan, karena kalau dosis yang diberikan itu masih menggunakan dosis yang ada yang dibuat oleh industri ataupun pabrik obat itu untuk orang dewasa, maka kemungkinan obat yang ada di dalam tubuh itu, distribusi obat yang ada di dalam tubuh itu terlampau berlebihan, dan kalau interval pemakaian ataupun frekuensi pemakaiannya itu berulang, maka punya potensi untuk menimbulkan keracunan ataupun efek-efek yang lain. Jika berat badan kurang, dosis perlu disesuaikan agar pasien tidak mengalami keracunan obat kalau dosisnya itu diberikan terlampau besar.
Dosis yang tersedia itu umumnya untuk orang dewasa, di mana rata-rata untuk kita orang dewasa Indonesia adalah kisaran di 60 kg. Faktor berikutnya faktor jenis kelamin. Untuk faktor jenis kelamin sampai dengan saat ini sebetulnya belum ada yang betul-betul kajian yang memadai yang menyatakan bahwa jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu perlu untuk penyesuaian dosis, karena perbedaan jenis kelamin itu memberikan efek yang berbeda. Namun hal ini banyak sekali penelitian yang kemudian mengemuka pada akhir-akhir ini bahwa jenis kelamin itu juga bisa mempengaruhi, sehingga kemudian tidak tertutup kemungkinan bahwa ke depan itu ada kajian yang memadai yang bisa memberikan informasi terkait dengan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan itu berpengaruh terhadap efek obat yang diberikan. Yang berikutnya adalah kondisi patologis dari pasien. Adanya penyakit yang diderita pasien itu dapat pula menyebabkan perubahan efek obat. Penyakit-penyakit yang perlu menjadi perhatian khusus diantaranya adalah penyakit saluran cerna, kardiovaskular, hati, dan ginjal. Untuk penyakit saluran cerna dapat mengurangi kecepatan dan jumlah obat yang diabsorpsi pada pemberian oral karena perlambatan pengosongan lambung. Jadi kalau orang mengalami gangguan pada saluran cerna, maka punya potensi untuk memperlambat pengosongan lambung. Pengosongan lambung yang diperlambat, maka kemudian ada kemungkinan terjadi peningkatan proses absorpsi di dalamnya. Sehingga dengan demikian maka obat yang masuk di dalam sirkulasi sistemik itu jumlahnya itu akan lebih besar daripada normalnya. Percepatan waktu transit pada saluran cerna, misalnya pada penyakit diare, juga dapat menyebabkan kegagalan absorpsi obat. Karena obat akan dipercepat ketika orang diare, mobilitas pergerakan untuk mendorong makanan dari lambung usus itu ke saluran usus besar itu lebih cepat, sehingga kemudian ketika kita meminum obat pada kondisi seperti ini, maka obat belum sempat diserap sudah didorong keluar masuk dalam usus besar untuk dikeluarkan, sehingga kemudian potensi untuk memberikan efek terapi itu juga akan terganggu. Yang berikutnya adalah penyakit kardiovaskular. Penyakit ini dapat mengurangi distribusi obat dan aliran darah ke hati, ginjal untuk dieliminasi. Hal di atas menyebabkan penumpukan atau akumulasi obat di dalam darah, sehingga dapat menimbulkan efek berlebihan atau efek toksik. Jadi penyakit kardiovaskular atau penyakit yang terkait dengan sistem aliran darah itu dapat memperlambat proses pengiriman distribusi obat untuk proses eliminasi. Akibatnya terjadi penumpukan obat di dalam peredaran darah, interaksi obat akan meningkat dan punya potensi untuk menimbulkan efek toksik. Penyakit hati, seperti kita ketahui bahwa hati itu punya peranan yang sangat besar dalam proses eliminasi. Hati itu punya peranan yang sangat besar dalam proses perubahan racun menjadi tidak beracun. Sehingga kalau orang mengalami gangguan hati, pasien dengan gangguan hati, maka dosis obat itu perlu disesuaikan. Kalau tidak, maka kemudian punya potensi menimbulkan keracunan pada pasien, karena proses eliminasi ataupun proses perubahan racun menjadi tidak racun itu tidak berlangsung secara baik. Kemudian penyakit ginjal, penyakit ini karena mengurangi ekskresi obat aktif maupun metabolitnya melalui ginjal, sehingga dapat menyebabkan penumpukan obat di dalam darah yang akhirnya menyebabkan efek toksik. Di samping itu, orang dengan penyakit ginjal akan berkurangnya protein plasma, sehingga kemudian meningkatkan kadar obat bebas dalam darah. Hal ini akan meningkatkan sensitivitas jaringan terhadap beberapa obat, tetapi ada juga yang mengurangi atau menghilangkan efektivitas daripada obat. Seperti kita ketahui bahwa obat dalam tubuh itu ada dalam dua bentuk. Satu bentuk bebas, yang kedua itu bentuk terikat. Terikat oleh apa? Terikat oleh adanya protein. Obat yang berefek itu adalah obat yang dalam keadaan bebas. Ketika orang mengalami penyakit ginjal, maka kemudian proteinnya itu akan berkurang. Proses protein itu akan berkurang, sehingga kemudian ketika orang minum obat yang ada itu akan banyak berada dalam kondisi bebas, sehingga kemudian bisa terjadi keracunan
obat akibat daripada gangguan fungsi ginjal. Demikian faktor-faktor yang mempengaruhi efek obat, yaitu faktor intrinsik ataupun faktor ekstrinsik, atau faktor obat dan faktor manusia.